Selanjutnya pertanyaan ketiga, mohon penjelasan bagaimana hukum berzikir dengan menggerak-gerakkan kepala atau badan seperti yang banyak terjadi di kalangan umat Islam ketika zikir la ilaha illallah seperti ini, atau bahkan badannya yang bergerak atau khusyuk. Itu mungkin yang dimaksud ya. Betul ya. Baik. Perlu kita pahami bahwasannya ada dua pendekatan kenapa sebagian umat Islam kalau zikir itu menggerak-gerakkan kepalanya atau menggerak-gerakkan badannya. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama tentu dalil. Seperti apa? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, juga di dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, juga di dalam kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Muhammad Yusuf, itu dijelaskan, ada penjelasan begini, faida asbahu, ketika para sahabat itu memasuki pagi, fadzakarullaha ta'ala, maka mereka itu berzikir kepada Allah, madu, mereka larut dan menggerakkan badannya. Seperti apa gerakannya? Kama yamidus syajar, kama tamidus syajaratu fi yaumir riyah. Mereka menggerakkan tubuhnya, menggerakkan kepalanya saat berzikir seperti halnya pohon-pohon yang diterpa oleh angin. Ya, kadang-kadang ke depan ke belakang, kadang-kadang ke kanan ke kiri, kadang-kadang menggelengkan kepala ketika la ilaha illallah, merefleksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Clear ya? Berarti boleh? Boleh. Ada contohnya yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pendekatan yang kedua adalah pendekatan ya normatif saja. Apa itu? Refleks. Makanya pernah ada Bahsul Masail ceritanya. Bahsul Masail itu diskusi keagamaan. Itu ribut. Hukum tentang menggeleng-gelengkan kepala ketika la ilaha illallah. Mungkin manggut-manggut ketika bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rame maukuf akhirnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, ketika istirahat dari diskusi itu, ada seorang kiai yang amat sangat disegani karena kealimannya tentunya, karena kezuhutannya, karena memang akhlak dan adabnya yang unggul, datang. Nah, tentu menjadi perhatian dong. Musyawirin, ya, para peserta diskusi pada saat itu antusias. Dan ternyata beliau tidak ngomong apa-apa. Disuguhkan kopi di depannya, lalu kopi diseruput sambil berkata, lalu diseruput lagi. Dan setelah itu pergi beliau. Apa? Akhirnya pembahasan dilanjutkan dan ternyata itu refleks. Orang yang kadung larut dalam nikmatnya zikir itu refleks kalau menggerakkan tubuh. Nah, kalau refleks ya tentu tidak ada hukumnya. Refleks tidak ada hukumnya. Karena itu lepas dari kontrol. Terlebih ketika mereka larut dalam nikmatnya satu zikir. Lawang larut dalam nikmatnya kopi saja bisa geleng-geleng, bisa manggut-manggut. Terkadang orang memang terbawa justru karena enaknya, akhirnya jempol. Maka dari sisi hukum sekali lagi tidak ada masalah. Baik pendekatan normatif yaitu karena refleksnya ataukah pendekatan dalil. Tapi Ustaz, saya bisa kok zikir tanpa geleng-geleng, tanpa gerakan badan. Jenengan bisa. Nah, apa yang jenengan bisa itu belum tentu bisa orang lain. Tentunya kalau kita menyalahkan, yang zikir menggerakkan kepala dan badan itu salah gitu. Berarti menyalahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 kitab sekaligus penjelasannya sama. Meskipun sedikit berbeda dari segi redaksinya, tapi intinya sama. Para sahabat itu kalau masuk pagi, di waktu pagi usai sholat subuh, mereka berzikir.
menggerakkan badannya seperti halnya pohon yang diterpa oleh angin. Subhanallah. Ini boleh dan itu ada contohnya. Maka semoga bermanfaat dan semoga itu menunjukkan kekhusyuan dan menemukan nikmat dan lezat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang penyuka kopi ketika nyeruput ya. Seperti penyuka rokok mungkin, geleng-geleng, atau penyuka makanan. Karena nikmatnya akhirnya manggut-manggut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.